Satgas PKH ketakutan. Saya nggak yakin Satgas PKH ketakutan. Karena unsur Satgas PKH ini ada dari TNI, ada Kodim juga di sana kan gitu. Ada Polri, ada dari Kejaksaan. Jadi keterangan Satgas PKH ketakutan itu jangan-jangan kawan kita ini yang takut. Selamat malam, Bung Said. Lagi di suatu tempat di luar Jakarta ini ya? Selamat malam. Iya. Saya sedang di 2 hari ini berada di Bangka Belitung. Oke. Bangka dan Belitung. Pusat pertarungan antara oligarki, pelanggar hukum, penyelundup, bintang-bintang pelindung penyelundup dengan pemerintah tim yang melawan mereka. Jadi luar biasa kayaknya di sana. Ada pertarungan. Nah, pertarungan ini di bawah sudah sangat tinggi. Jadi mohon teman-teman di atas jangan menganalisis karena dampak menganalisisnya terlalu seakan-akan nggak ada masalah di bawah. Sebentar. Ini biar semua paham, Bung Said itu. Jadi maksudnya gimana ini? Di daerah ada dalam tanda kutip pertarungan atau bukan tanda kutip, memang pertarungan. Ya, di bawah ini di Bangka Belitung ada 2 tim Satgas Trisakti khusus mengenai timah dan Satgas PKH untuk pelanggaran hutan dan lain-lain. Bayangkan bintang 1 saja Satgas itu sekarang pindah-pindah rumah karena ketakutan, sudah diintai terus. Dampak daripada goyangnya di atas. Jadi jangan seakan-akan berpelukannya Kapolri, Panglima TNI, Jaksa Agung itu tidak berdampak. Itu dampaknya ke bawah karena terjadi serangan balik dari mereka. Yang para koruptor dan oligarki ini yang selama ini mereka sudah melakukan perlawanan di bawah. Oke, seperti yang tadi disampaikan oleh Bung Sirala Jasa. Jadi ini koruptors fight back begitu? Yes. Oke, menarik. Silakan lanjutkan, Pak Said itu. Hati-hati betul. Saya di lapangan 2 hari ini, saya aja ini mau pindah lagi tempat nih. Nah, karena ketegangan di bawah karena mereka merasa di atas angin sekarang. Tolong ya, bacaan kita dengan bacaan mereka berbeda. Mereka yang sedang ditertibkan oleh Prabowo lewat tim PKH, Satgas tim PKH lewat Satgas Trisakti, mereka seakan-akan tepuk tangan dengan kasus ini. Lepas dari segala-galanya tentang mantan Jampitsus Febri Adrian saya awalnya menganggap bahwa inilah pelawan koruptor. Saya 30 tahun di dalam baru ketemu orang yang seberani ini melawan koruptor. Oke? Lepas pasti menyatakan Anda salah. Oke. Saya menghitung kerugian negara yang sudah diusut beliau mulai dari timah yang 300 triliun, Sritex dan lain-lain, CPO, kemudian PKH itu kira-kira yang diusut itu sudah 1.000 triliun. 1.000 triliun rupiah yang diusut. Luar biasa itu. Lepas daripada bahwa sekarang ada masalah. Oke, saya lepas dari itu. Saya ingin bahwa jangan sampai kasus ini memadamkan obor pemberantasan korupsi yang sudah dinyalakan oleh Presiden Prabowo. Tapi sebentar, saya harus tanya juga, saya harus adil juga. Tapi bahwa kemudian tersangka Febri Adriansyah itu juga kemudian sapu yang kotor kan harus diakui juga, Bung Said. Saya setuju. Tapi jangan gara-gara ini kita sudah berkali-kali mengalami hal seperti ini dan di pucuknya Salma maka obor pemberantasan korupsi berhenti. Masih ingat ada Pak Susno Duaji di sana, masih ingat cicak buaya, masih ingat kasus Firly kepala BPK, ketua KPK. Banyak sekali kasus di atas itu mematikan obor pemberantasan korupsi. Saya berharap jangan sampai kasus Febri ini mematikan obor itu kembali. Saya berharap Pak Febri ini melakukan tanda kutip perlawanan supaya terbuka semua. Jangan ada pemakluman apalagi tukar tambah kasus. Itu yang saya nggak mau. Intinya ini di tengah-tengah Presiden Prabowo betul-betul berhadapan dengan oligarki, penyelundup, permainan pajak dan lain-lain. Gara-gara kasus ini semua jadi kendor. Ingat,
semua kasus yang ada di bawah itu dibawa kejaksaan. Dengan kejaksaan sekarang ini saya takutnya jaksa sekarang dibawa, pengadilan sekarang dibawa agak memihak, bukan agak memihak, sudah memihak kepada pemberantasan korupsi. Kalau ini terjadi kickback oleh mereka, yang saya katakan tadi, bintang 1 Satgas di sini pun pindah-pindah rumah setelah kasus ini. Nah, ini saya sangat takut di Kalimantan, di Papua, di Sulawesi, itu Satgas-Satgas ini. Satgas PKH nih ya, Satgas PKH ya. Ya, PKH, Satgas macam-macam. Oke. Nah, karena yang ingat ya, Febri ini ketua Satgas PKH. Oke. Ketua Satgas PKH selain Jampitsus. Nah, pasti mereka pendapat ketuanya aja bisa di amputasi tadi yang di bawah. Iya, oke. Nah, saya hanya ingin mengatakan, mohon semua pihak berhati-hati menganalisis kasus ini. Kita tidak tahu apa arahnya sebenarnya, tapi saya sangat was-was. Kalau ini salah, Presiden Prabowo salah menghandle ini, maka obor pemberantasan korupsi yang sudah dinyalakan dan sedang menyala akan padam. Akan padam. Itu saya, karena ini memang dibutuhkan, tadi istilah Algojo, dibutuhkan Algojo pemberantasan korupsi di tengah korupsi yang sangat besar. Nah, oke lah, bahwa mungkin Pak Febri ada salah, tapi saya menyatakan bahwa saya ini lama, Asabri itu sangat susah, sangat sulit disentuh. Jiwasraya sangat sulit disentuh. Apalagi namanya Timah, itu sangat sulit disentuh. Dia menyentuh itu. Dan saya lihat Jiwasraya, Asabri itu kan Beni Cokro semua. Kita tahu siapa dia. Nah, artinya beliau Febri ini berani menyentuh pihak-pihak yang korupsi yang dekat dengan kekuasaan. Itu berani dia lakukan itu. Masih ingat CPO, oligarki yang semua itu kan di ini semua. Nah, saya 30 tahun lalu ketemu orang seberani ini memberantas korupsi. Saya ulangi lagi, terlepas bahwa ternyata kalau memang terbukti bahwa dia punya masalah, itu kasus lain. Jadi saya berharap sebenarnya Pak Febri ini keluar dan melakukan pembelaan terhadap ini supaya ini terbuka semua. Karena kita juga tidak tahu kasusnya seperti apa sebenarnya. Saya ingin menyatakan, boleh kita kehilangan Febri Adriansyah, tapi semangat Febri Adriansyah untuk memberantas korupsi harus diperbanyak. Semangatnya. Oke? Semangatnya itu sudah. Jadi Anda punya keyakinan, analisis dari apa yang Anda tahu, bahwa kasus Febri Adriansyah, terlepas dia memang ada permasalahan dari sisi dugaan korupsi, bahwa ada perlawanan koruptor di sini. Saya yakin itu. Saya yakin betul itu terjadi. Di lapangan sudah terjadi. Oke? Di lapangan sudah terjadi. Jadi saya berharap Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung hati-hati menangani ini untuk menyelamatkan negara dari bencana korupsi, bencana kekuasaan oligarki. Ini mereka mungkin sedang pesta-pesta di suatu tempat bahwa musuh kita sudah hilang. Kan musuh mereka adalah ketua tim PKH, dalam arti ini adalah Febri Adriansyah. Itu yang harus diingat. Nah, jadi mohon dengan sangat untuk menyelamatkan bangsa ini, jangan membunuh algojonya. Baik, Pak Said, Bung Said. Oke, tentu pernyataan Anda perlu di-challenge, perlu ada devil advocate, perlu ada kontestasi dari isu yang lain. Boleh nggak saya berikan kesempatan narasumber di sini untuk mempertanyakan itu kepada Anda? Boleh. Silakan. Terima kasih Bung Iwan. Bung Said, saya rasa kita semua rakyat Indonesia sepakat bahwa pemberantasan korupsi itu harga mati. Kita sepakat semuanya seperti itu. Cuma problemnya yang sekarang terjadi, kita seolah yang seperti yang disampaikan Bung Said tadi, kita tergantung pada sosok seorang gitu. Ini Bung Bambang Rukminto, Bung Said ya, dari ISES. Oke, silakan. Terlalu tergantung pada sosok seseorang.
dalam hal ini yang disampaikan oleh Bung Said itu adalah Febri Ardiansah seperti itu. Orang loh, saya menyatakan semangat. Oke. Ya, makanya kita tidak bisa semangat itu siapapun harus semangat gitu loh. Tidak bisa kita melihat sosok seperti itu karena sapu kita menyapu sesuatu yang kotor tidak bisa dengan sapu yang kotor juga seperti itu kan. Jadi artinya gini Bung Said, kalau yang dianalogikan Bung Said tadi seperti itu, resikonya apa yang dilakukan oleh kawan-kawan Kortas Tipikor kali ini itu adalah salah gitu loh. Padahal siapa yang menyatakan salah? Ya tidak. Kalau analoginya seperti itu, kalau logika yang dibangun oleh Bung Said seperti itu, seolah-olah Kortas Tipikor saat ini salah. Ini ada Kortas Tipikor. Sebentar, pelan-pelan dulu. Iya. Saya paham. Sebentar. Masalah kasus sangat sensitif. Jadi Benar. Kita sepakat. Padahal saya nggak pernah menyatakan. Kita sepakat. Kasus ini sangat sensitif karena menyangkut elit penegak hukum kita seperti itu. Jangan menuduh orang yang nggak saya katakan. Nah, kalau yang logika yang Anda bangun, artinya Kortas Tipikor ini menyerang siapa gitu loh. Yang diserang, yang dilawan Kortas Tipikor saat ini adalah... Saya tidak pernah menyinggung Kortas Tipikor loh. Bukan gini, sebentar, Bung Said. Dalam kasus ini kan kaitannya... saya nggak pernah menyatakan itu. Iya, betul. Tapi begini, ini tentu kesan yang kemudian ditangkap oleh awam, oleh publik. Bahwa ketika kasus ini merupakan perlawanan koruptor, maka siapapun yang melawan ini, atau siapapun yang mengusut ini, dia adalah bagian dari perlawanan para koruptor itu. Saya ingin menyatakan bahwa ini akan terjadi perlawanan. Akan terjadi perlawanan dan di lapangan sudah terjadi. Siapa itu? Gitu Siapa kan? itu? Nah, ini Satgas ini sudah ketakutan. Nah iya, siapa yang ditakuti oleh Satgas? Saya nggak mungkin saya buka dong, jangan pancing-pancing juga lah. Ya, yang ditakuti Satgas siapa? Kalau kita sepakat bahwa pemberantasan korupsi itu adalah kerja bareng kita, Satgas PKH, KPK, Kortas Tipikor, ya kenapa harus takut gitu loh? Siapa yang ditakuti oleh Satgas? Siapa yang ditakuti oleh Kortas Tipikor? Ya, Bapak nggak perlu artinya kalau kita melihat proses yang sekarang terjadi, memang ada upaya-upaya seperti itu. Makanya ini harus diluruskan gitu loh. Bahwa upaya yang dilakukan oleh Kortas Tipikor itu extraordinary. Memang yang kemarin mulai penggeledahan, kemudian penyitaan, ini kalau kita melihat secara kasat mata, kapan ini perintah dari pengadilan misalnya seperti itu, kita tidak tahu gitu loh. Bahkan kemarin saya juga mendorong kawan-kawan di Kortas Tipikor maupun Polda Metro untuk segera mengumumkan. Ya. Tanpa ada itu kita tidak jelas. Yang kita lawan itu adalah para koruptor, bukan melawan lembaga, bukan melawan kejaksaan, bukan melawan Satgas PKH. Ya. Jadi yang kita usut itu adalah perilaku korup. Artinya ketika Jampitsus dalam hari ini Febri Ardiansah ini melakukan tindak pidana korupsi, ya harus dilawan. Bahwa itu adalah ditunggangi oleh kepentingan yang lain, kita tidak tahu. Kita tidak mau tahu seperti itu. Yang terpenting adalah bagaimana upaya ini dilakukan secara transparan dan akuntabel. Itu yang menjadi catatan kita seperti itu. Silakan, dan ini harus dibuka, jangan sampai ini berhenti hanya sekedar salam-salaman saja. Yang saya tangkap dari pernyataan Bung Said tadi itu salam-salaman yang dilakukan oleh Jaksa Agung dan Kapolri tadi pagi atau semalam. Ini yang membuat takut di level bawah. Karena mau apa? Ke depan mau apa? Yang saya tangkap seperti itu. Kalau itu saya setuju. Artinya boleh saya bicara? Jangan sampai salam-salaman ini mematikan upaya pemberantasan korupsi seperti itu. Boleh saya bicara? Saya bilang. Silakan Bung Said. Sama kan? Saya akan menyatakan ini tidak bisa diselesaikan dengan salam-salaman. Makanya saya katakan tadi, ini dampaknya ke bawah sangat tinggi. Jadi mohon ini dibuka secara transparan. Di saat seperti ini, saya ingin mungkin Kejaksaan Agung pasanglah foto Baharudin Lopa.
di Kapolri pasanglah foto siapa Kapolri Hugeng, di Panglima TNI pasanglah Jenderal M. Yusuf. Tiga jiwa orang itu menurut saya saatnya hadir di hati mereka untuk menginikan bangsa ini. Oke, nah saya dari awal menyatakan kalau ini tersangkanya nggak diumumkan, dari awal saya menyatakan di Kompas TV saya katakan ini bisa ditafsirkan serangan kepada institusi, gitu kan? Karena kan terlambat mengumumkan tersangka kan, udah digeledah. Jadi saya bilang begini, saya ulangi pernyataan saya. Di tengah menyalanya obor pemberantasan korupsi dan semangat pemberantasan korupsi itu menyebar ke bawah, mohon di atas jangan memadamkan itu. Itu pernyataan saya. Oke? Jangan memadamkan itu, bukalah seterang-terangnya semuanya, termasuk kasus Febri Adriansyah. Ya, jadi jangan menganggap bahwa saya. Nah, kalau ini tidak dilakukan, maka lobi-lobi koruptor, lobi-lobi lobi daripada penyelundup, oligarki untuk menghalangi pemberantasan korupsi, akan terjadi lagi. Itu yang kita tidak diinginkan. Kita tidak diinginkan Kejaksaan Agung terpengaruh oleh lobi oligarki, lobi koruptor. Kita tidak mau terjadi juga di kepolisian. Kita juga tidak mau terjadi di TNI. Itu yang kita nggak mau. Gitu kan? Jadi intinya dengan penangkapan ini, mohon maaf, dengan penetapan tersangka ini, gas terus, jangan pernah berhenti, buka semuanya. Ya, betul. Betul. Karena kalau ini hanya dilokalisir, maka koruptor yang akan menang. Anda mengatakan itu? Ya. Betul, saya harapkan Pak Febri keluar untuk melakukan pembelaan untuk membuka semua. Ya. Oke, dan Anda yakin Bung Febri Adriansyah, karena saya tahu juga Anda pernah mengenalnya, itu siap untuk membuka semua ini? Kalau saya ngelihat semangatnya, ini kan saya bilang, di posisi seperti itu, maka pilihan bagi Pak Febri adalah menjadi petarung atau pecundang. Petarung apabila dia keluar dan menguraikan semuanya apa yang terjadi pada dirinya, pecundang apabila dia menghilang. Saya berharap Pak Febri adalah tetap sebagai petarung, sebagaimana dia sudah buktikan beberapa korupsi-korupsi besar yang dia usut. Oke, baik. Baik. Bung Said itu jangan marah-marah dulu, nanti kita akan coba ke Anda lagi, karena ada beberapa nanti yang kemudian kita ingin presentasikan di sini. Masih, Bang Said, silakan. Halo. Aduh. Ya, silakan. Mas, muncul dulu. Oke. Saya nggak ngerti arah daripada kawan kita ini kemana kan gitu. Katanya Satgas PKH ketakutan. Saya nggak yakin Satgas PKH ketakutan. Karena unsur Satgas PKH ini ada dari TNI, ada Kodim juga di sana kan gitu. Ada Polri, ada dari Kejaksaan. Jadi keterangan Satgas PKH ketakutan itu jangan-jangan kawan kita ini yang takut. Karena saya lihat dia nangis tadi gitu loh. Jangan-jangan ada udang di balik bawon ini. Mohon mulutnya dijaga, Mas. Iya, makanya saya bilang ada udang di balik bawon. Jangan bilang Satgas PKH ini ketakutan. Bung Mitra, poinnya apa? Ya, jadi jangan juga takut-takutin rakyat dengan membenturkan dengan hal-hal yang memang tidak ada data dan faktanya. Kalau Masnya itu mendengarkan omong-omong dari emak-emak, semuanya bisa disampaikan, keterangan emak-emak juga disampaikan di sini, tapi kan kita berdasarkan data yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi saya kira itu cuma ketakutan daripada kawan kita Said Diduni, karena dia juga mau pindah-pindah kamar katanya. Karena biasanya orang yang takut itu adalah orang yang berbuat salah. Yang saya tahu, cuma penjahat lah yang takut sama polisi, kata Hugeng gitu loh. Nah itu, saya terlepas Anda penjahat atau tidak, saya tidak ada menuduh ya. Saya beri kesempatan dulu untuk Bung Said. Bung Said silakan untuk menjawab sedikit, silakan. Saya berharap jangan masuk ke pribadi. Enggak, yang pribadi yang mana? Tadi kan Anda membahas terkait dengan Satgas PKH. Anda menyatakan saya penjahat. Yang mana? Saya tidak ada mengatakan Anda penjahat. Yang takut sama polisi itu cuma penjahat, kata Hugeng. Anda ngerti nggak? Makanya pakai speakernya agak kencang ke telinga, biar dengar gitu loh. Silakan Bung Said, silakan. Saya ingin menyatakan
Intinya saya tidak ingin obor pemberantasan korupsi mati hanya gara-gara kasus Febri. Oke, saya ulangi ya. Saya Oke, ulangi. tidak ingin itu mati. Oke? Oke, Karena terus? saya berpendapat Febri salah satu yang menyalahkan obor pemberantasan korupsi. Saya ulangi lagi ya. Salah Ya. satu yang obor pemberantasan korupsi yang sangat kencang. Itu yang saya tidak mau mati. Nah, jangan sampai pihak-pihak yang tersentuh sekarang seakan-akan sudah menang dengan kasus Febri. Itu harus dibalik bahwa ini tidak ada kaitannya sama sekali dengan semangat pemberantasan korupsi. Semangat pemberantasan pengambilan aset negara. Oke? Itu yang saya maksud. Ya, Itu hubungannya dengan ketakutan Satgas PKH apa? saya bilang ini mulai karena saya hanya dapat info mereka pindah-pindah sekarang, artinya ketakutan dong. Ya, berarti Dan Anda itu cuma sangat mendengarkan wajar. asumsi gitu loh kan? Ya, bukan asumsi saya tidak Ya, diberi. mana mungkin seorang jenderal ketakutan kalau begitu bisa dicopot Pak Presiden Prabowo. Kita sepakat siapapun yang melakukan pelanggaran hukum di Republik ini harus dimintai pertanggungjawaban hukum. Karena Saya negara setuju. Indonesia berdasarkan Saya negara setuju. hukum. Saya setuju termasuk Pak Febri. Saya setuju. Tidak Ya, ada perbedaan. tapi saya lihat tadi dari analogi yang Anda sampaikan itu Anda mendukung perseorangannya daripada FA. Berarti Saya Anda tidak pernah- mendukung pemberantasan tidak korupsi pernah- secara Saya keseluruhan. hanya menyatakan jangan sampai yang diserang itu adalah tim PKH-nya, bukan kasusnya. Enggak ada yang menyerang Ya. tim PKH. Tidak ada yang menyerang tim PKH. Makanya Anda simak dong, kasus ini kan ada 3 kasus besar yang diusut oleh Kortas Tipikor dan itu tidak pandang bulu dan tidak pilih bulu. Mau siapapun itu, ya saya kira Kortas Tipikor hari ini menegakkan hukum. Ya, saya Jadi tidak kalau bagus. berbicara Algojo, ketua KPK juga Algojo. Ya, Jaksa saya tidak- Agung juga Algojo gitu loh. Kapolri juga Algojo. Jadi Mas Said Didu ini harus bisa mendukung bagaimana institusi-institusi penegak hukum kita ini memberantas korupsi tanpa pilih bulu. Walaupun dia oligarki, walaupun dia penegak hukum. Hari ini harus kita apresiasi nih Pak Prabowo. Di zaman Prabowo ini semua itu nggak ada pilih bulu. Siapapun, libas. Dan buktinya. saya katakan tadi. Ya, silakan. Semangat pemberantasan korupsi yang ditunjukkan Febri selama ini harus diperbanyak kemana-mana, terlepas dari kasusnya. Ya, Oke? setuju. Semangat itu yang harus diperbanyak. Saya paham betul bagaimana kalau mau masuk ke timah. Itu saya tahu belakangnya siapa semua. Saya tahu bagaimana masuk Asabri, masuk Jiwasraya, masuk kasus-kasus yang diungkap selama ini yang saya perkirakan itu betul-betul menghadapi gajah. Bang Said, Gajah. Nah, Bang Said. saya berharap semangat ini dibawa kemana-mana. Semangatnya Febri Ya, semangatnya. Ardiansah itu ada Ya. udang di balik batu. Itu yang Nah. ditemukan oleh Kortas Tipikor. Nah, itu saya setuju. Itu Nah, diusut. semangat yang mana yang akan digelorakan oleh dengan mencontoh Febri Ardiansah? Saya bilang semangat Kenceng, tapi setelah itu pemberantasan menerima duit di balik layar, ya tidak terima dong kita. Loh, Masyarakat siapa yang pasti tidak menyatakan itu? menerima. seperti Siapa itu. yang menyatakan itu? Saya bilang semangat. Anda tadi bilang pemberantasan bahwa semangat korupsi. Febri Ardiansah harus digelorakan. Bagaimana sih ini? Saya ulangi kata-kata saya. Semangat pemberantasan korupsi dilakukan oleh Febri dan saya seperti kasus Timah, kasus Jiwasraya, kasus Asabri, kasus yang lain itu harus diperbanyak. Itu Semangat sudah ditemukan ada udang di balik batu yang ditemukan oleh Kortas Tipikor. Itu harus yang diusut. kita dorong di situ. Kalau semua pimpinan pemberantas korupsi ini ada udang di balik batu, rusak juga negara ini seperti itu. Setuju. Makanya kita tidak usah Setuju. memberikan contoh orang per orang, tetapi Ya, semangatnya saya jelas setuju. gitu loh. Kalau ada pimpinan kejaksaan atau kepolisian yang semangatnya memberantas korupsi tetapi ada udang di balik batu, ya harus disikat juga. Saya setuju. Saya kan menyatakan itu. Jangan dibelok-belokkan terus kan. Saya kan bilang setuju itu dilakukan.
Tapi Ya jangan sudah, kalau sudah setuju sudah clear, kita setuju ya, pemberantasan korupsi bareng-bareng. Nanti Bung Said jangan kemana dulu, nanti saya akan persilakan Bung Pitra untuk mengungkap apa yang kemudian Bung Pitra memiliki data terkait dengan tersangka ex Jampitsus Febri Adriansyah. Sama-sama mungkin nanti Bung Said ini juga bisa menyimak sama-sama ya. Silakan Bung Pitra. Oke, kita putarkan di sini di depan. Ya, silakan Bung Pitra. Ya. Jadi ini diagram presumption of innocence ya. Dalam Dugaan- kasus FA ya. Dalam kasus yang sedang berlangsung ini. Jadi yang pertama itu ya, dalam konteks dugaan pemerasan kita melihat di sini ada pihak yang berperkara yang ini. Oke. Oke? Oke. Ini Ini kita- masih hitam nih, belum tahu Ya siapa. orang-orang direktur atau apalah dan lain-lain, bos-bos lah kan gitu. Nah, di sini ada AN, ada FH, NH, oke? Mhm. Jadi bagian pencatat dan keuangan dan penghubung ini di sini, oke? Jadi yang pertama itu sebenarnya yang lagi diserang saat ini. Bentar, kan ini ada 3 klaster. Ada kasus batubara, Krakatau Steel, dan kemudian Ya. yang ketiga kasus Asabri. Ya. Ini yang mana nih? Klaster yang mana? Ini random, Oke. ya, Umum, oke. random. Jadi kita lihat dari segi Ini mappingnya Money dulu. Changer dan Cafe The Clan ya. Oke. Oke. Jadi posisi dia ini sekarang ya, ini Ya. Eva ini lagi diserang ini nih. Lagi? Sama ini. Lagi diserang nih. Oke. Jadi seolah-olah dia ini adalah biang kerok semuanya. Oke. Kan gitu. Oke? Jadi FH ini yang sempat Yang bikin saya lihat, rame waktu ya. Juli 2025 ya. dugaan pencucian uangnya itu di sini. Oke? Oke. Yang bersangkutan itu membuat suatu perusahaan nomini ya dari money changer ini yang seolah-olah dia menukarkan uang ke sini ini legal. Oke, pihak berperkara menukarkan Ya. uang di Contoh sini ini, keluar legal. Ini ada kasus nih, udah ini melalui ini perantara ini. Gimana dadat deal kan gitu. Baru ke sini. Lewat NH. Iya, setelah NH baru sampaikan ke sini. Oke? Oke. Setelah itu yang inilah mengarahkan yang ini untuk tukar. Oke. Seolah-olah penukaran dan udah dikasih lah dia uang kan gitu. Padahal Ya. itu uang gak dikasih. Ya. Tapi masih nyangkut di sini. Oke. Penukaran uang. Nah, setelah ditukar, deal dicatatlah sama yang bersangkutan bahwasanya ada yang legal Oke. dalam hal tersebut. Setelah dicatat, Ya. baru penghubung ini langsung ke sini. Oke, FA dan DR. Ini Oke. seperti 2 tersangka yang saat ini Ya. sudah ditangkap ya. FA Febri Saya nggak sebut ini Saya tersangka sebut atau siapa ya. Ini masih Febri praduga kita. Adriansyah, DR Don Rito. Oke. FH juga sempat kemudian ramai di Juli 2025 yang dikawal terkait dengan Densus waktu itu. Oke. Inisialnya FH, FERRY gitu mungkin ya. Oke. Saya nggak menyebut nama, Ya, tapi ya, ini oke. sebagai ilustrasi saja. Oke. Nah, Bobo. kemudian setelah ini oke ya, deal ya. Ada sekitar yang dicurigai oleh Kortas dan Polda Metro Jaya terkait dengan yang digeledah. Oke. Ada 13 titik yang digeledah termasuk ini. Ya. Oke? Cepet ya. Jadi yang ini ya ada yang masuk ke sini. Ada yang sebagian di titik 1, titik 2, titik 3 dan titik-titik berikutnya. Mhm. Artinya ini dari sini uang ini seolah-olah ini adalah uang orang lain dan bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Intinya Karena uang legal kotor kan jadi gitu. bersih lah gitu. Iya, oke. Uang bersih. Nah, kami menduga bahwasannya proses pencucian itu melalui transaksi yang legal, benar. Karena memang proses ini tukar menukar. Ya. Tapi pertanyaannya uang yang ditukar itu sampai nggak ke dia atau nyangkut di sini kan begitu? Nah, ini yang dugaan kami nyangkut di sini. Oke. Makanya dipindahkanlah, ada yang di Brankas, ada yang di tempat lain-lain, ada yang di KP dan lain-lainnya, ada yang ke perusahaan-perusahaan ya, Oke. ada yang tambang dan lain-lainnya untuk beroperasi. Biasanya modus pencucian uang itu seperti itu. Dan saya kira banyak pengusaha-pengusaha juga yang melakukan modus seperti itu Oke. untuk bisnis dia. Yang gitu. dicuci uang apa?
Uang haram, Pak. Yang ini Uang apa? kan berperkara. Yang tadi, batu bara misalnya. Iya, yang berperkara. Harganya seperti yang Bung Boyamin sampaikan tadi. Harga 3.000 dijual 4.000. Iya, yang berperkara. Jadi Bang Aiman, Oh, ini- dari potensi kerugian negara itu sebesar 34,6 triliun ya. Yang baru ditemukan itu baru 1,57%. Iya. Artinya masih ada sebesar 34,057 triliun yang belum Oke, ditemukan. enggak, sebutkan salah satu misalnya, yang dicuci itu berupa apa? Supaya publik juga punya gambaran. Oh, ini uangnya lebihnya dari sini, korupsinya di sini. Dugaan, ini kan kajian Ya, petisi ahli. Oke, dugaan kami yaitu terkait dengan orang-orang yang berperkara agar tidak tersangka. Oke. Ya kan? Agar Suap tidak berarti dong itu. dilanjutkan. Yes, ya Oke. kan? Agar ini aman, agar tidak. Makanya banyak pengusaha-pengusaha yang curhat ke kita, Bang. Pengusaha-pengusaha curhat. Pengusaha dibilang dia, kita program pemerintah, Bang, selalu kita dukung penuh. Tapi kenapa kita selalu dikerjain? Nah, ini saya juga mungkin Pak Prabowo nggak tahu ini kan gitu. Jadi banyak pengusaha-pengusaha juga yang ngeluh, selalu dikerjain gitu loh. Oke. Nah, dan saya kira penyidikan yang pendalaman yang dilakukan oleh Kortas Tipikor Bentar, dari kalau 8 tadi ada kata pengusaha-pengusaha, berarti bisa jadi di luar 3 klaster ini, di luar Oh, iya. Asabri, di luar batubara, di luar anak perusahaan Krakatau banyak Steel. banyak Banyak. yang curhat ke saya.